Faktanya, Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember tahun 1941. Namun setelah serangan itu, kode komunikasi rahasia Jepang justru berhasil dibuka oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat mengetahui jumlah pasukan dan waktu serangan Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam di Jerman untuk Jepang. Isinya, Jepang harus menyerah tanpa syarat atau akan dihancurkan secara besar-besaran. Namun, Jepang menolak isi deklarasi Potsdam tersebut. Penolakan Jepang kemudian dibalas Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom atom di 2 kota di wilayah Jepang. Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima pada 6 Agustus tahun 1945. Lalu, AS menjatuhkan bom Fatman di Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945. Dampaknya, ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dan ratusan ribu lainnya cacat. Akhirnya, Jepang mau tidak mau menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus tahun 1945. Rangkaian peristiwa 17 Agustus tahun 1945 lengkap berlanjut pada momen kabar Jepang menyerah sampai ke Indonesia. Sebab, Sekutu menyiarkan kabar ini melalui radio BBC. Siaran tersebut didengar oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh pergerakan nasional. Lalu, Syahrir meneruskan kabar tersebut ke golongan tua dan golongan muda. Kabar Jepang menyerah kepada Sekutu membuat golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tak sependapat. Menurut golongan tua, proklamasi kemerdekaan harus melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sementara golongan muda menolak karena PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Penolakan itu membuat golongan muda menculik Soekarno dan Moh Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945 agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Setelah kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Moh Hatta menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk meminta kemerdekaan tapi ditolak. Sebab, Jepang sudah terlanjur menaikkan perjanjian dengan Sekutu. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Moh Hatta dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Setelah seluruh persiapan selesai, Soekarno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat pada 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 WIB. Soekarno memberi pidato kemudian membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhut dan Latif Hendraningrat. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia pun langsung menyebar ke seluruh penjuru tanah air melalui siaran radio, media cetak, hingga para utusan dar.